Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Warga Jalan Andong 3 Palmerah, Jakarta Barat dihebohkan aksi penembakan oleh komplotan pencuri motor bersenjata api yang terpergok saat mencuri. Dari rekaman CCTV, korban yang memergoki motornya dicuri langsung mengejar para pelaku. Seorang pedagang beras yang berupaya membantu korban menggagalkan aksi curanmor ini justru menjadi sasaran tembakan di bagian kaki. Menurut saksi mata, pelaku yang panik sempat melawan dengan menembakkan senjata api sebanyak 3 kali yang juga mengenai pagar rumah warga. Para pelaku akhirnya dapat melarikan diri dengan motor curiannya, namun sepeda motor milik pelaku yang tertinggal berhasil diamankan warga. Sih kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali. Ya, tembakan itu adalah penjual beras yang di depan sana itu. Ya, kalau tidak salah itu sebelah kanan ya, di daerah betis itu. Ya. Korban luka tembak saat ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak kepolisian dari Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Melihat kunci kontak terpasang di motor seorang pegawai negeri sipil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, nekat mencuri motor. Pencurian ini terjadi di Jalan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Parepare setelah menerima laporan dari korban. Saat ditangkap, barang bukti sepeda motor curian juga turut diamankan petugas. Pelaku ini baru kali ini melakukan tindak pidana pencurian. Motifnya dipakai untuk hari-hari. Itu secara refleks atau sudah direncanakan, Mas? Jadi tidak direncanakan, cuma pada saat itu melintas, kemudian melihat motor tersebut ada kuncinya di motor, mungkin pemilik kendaraan lupa, ada kesempatan, disitulah ada niat. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah.
Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk. Belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya, Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga, Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tengah selidiki dugaan pembalakan liar atau illegal logging yang mengakibatkan banjir bandang di Aceh Tamiang. Pembalakan di hutan lindung diduga menyebabkan gelondongan kayu terbawa banjir. Kemungkinan identifikasi kami adalah kegiatan-kegiatan pembukaan lahan di hutan lindung, Serbajadi ataupun Simbang Cernih. Kami penyelidik berusaha keras untuk mendapatkan informasi itu untuk menaikkan proses penyidikan. Terima kasih dari bantuan tokoh masyarakat, kemudian aparat setempat juga sangat mendukung kami untuk menunjukkan tempat-tempat yang diduga adanya pembukaan lahan baik ilegal ataupun legal. Demikian. Tentunya legal tidak menutup kemungkinan juga adanya dampak lingkungan yang rusak ataupun apalagi kalau Heliana tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim sebagai tersangka kasus ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD dan juga bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Ijazah S1-nya karena kampus 2024 sudah. Pertama saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya dan saya menghormati itu. Lalu terkait dugaan ijazah palsu ini perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita sudah diserahkan.